Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat pola jaket hoodie. Jadi yang saya lakukan pertama, untuk patokan S, M, L, dan XL nanti saya akan buatkan video tersendiri untuk mengenai selisih antara ukuran S, M, L, dan XL. Jadi yang saya buatkan video hari ini adalah size untuk ukuran standar. Jadi kita ambilnya dari size M. Nah, jadi hal yang pertama adalah kita siapkan ukuran. Jadi di sini saya sudah buatkan untuk ukuran standar versi saya. Jadi terkadang setiap pabrik atau enggak setiap clothingan distro itu memiliki size patokannya masing-masing. Nah, jadi untuk patokan saya, jadi yang pertama ini adalah bagian panjang. Jadi 70 ini adalah, mungkin di sini saya singkat aja teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah bagian panjang. Kemudian 50 ini adalah bagian pundak. Jadi saya tulis PD. Kemudian kita buat untuk panjang tangan. Panjang tangan P titik T. Mungkin panjang tangan. Kemudian 20 ini adalah lingkar tangan. Lingkar tangan yang bagian atas. Jadi lingkar tangan. Kemudian 14 ini adalah lingkar bagian bawah. Jadi saya tulisnya lingkar bawah. Mungkin kalau untuk urutan setiap orang juga berbeda-beda, intinya sama saja. Kemudian untuk bagian badan, di sini kita buatnya lurus saja. Jadi untuk badan tengah, badan atas, dan badan bawah itu kita buatnya lurus. Jadi kita buatnya sama 100. Ini adalah bagian badan tengah dan ini adalah bagian badan bawah. Kemudian di sini kita beri untuk kerung dan bagian leher. Jadi 25 ini nanti kita mencari kerungnya. Di sini kerung. Kerung. Kemudian untuk leher kita mencarinya di 56. Jadi bagian leher ini saya lingkari. Ini adalah leher. Nah, selanjutnya kita mulai untuk menggambar pola jaketnya. Sini ukurannya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ini atau enggak punya ukuran sendiri, silahkan. Jadi kebetulan ukuran ini adalah ukuran ketika saya membuat clothingan saya. Jadi ini adalah ukuran untuk standar ketika saya memproduksi jaket hoodie. Nah, mungkin untuk sekedar saja, ini adalah contoh jaket yang saya produksi. Ya, jadi di sini adalah label saya. Sekarang kita mulai untuk menggambar polanya. Jadi yang perlu kita siapkan pertama adalah kita siapkan karton secukupnya. Kita siapkan karton secukupnya. Kemudian kita mulai untuk membuat garis pada bagian atas. Jadi garis pertama ini kita buat garis bantu dulu. Nah, untuk membuat pola jaket ini sebenarnya sama saja ketika kita membuat pola kaos. Hanya saja yang berbeda itu mungkin di ukuran dan di bagian badannya. Selanjutnya kita turunkan dari garis pertama. Kita turunkan 3 cm. Di sini semoga bisa dipahami ya. Jadi saya sebisa mungkin itu menerangkan agar teman-teman yang masih pemula seperti saya itu bisa sama-sama belajar.
Setelah kita turunkan 3 cm, kemudian kita mulai untuk menitik bagian panjang. Nah, untuk panjang, pertama kita buat ukuran panjang. Panjang di sini 70, kemudian kita kurangin 6. 6 ini adalah untuk bagian ban pinggang teman-teman ya, karena ban pinggang jaket hoodie itu menggunakan rib leher. Nanti saya akan berikan tutorial untuk membuat menjahitnya dan kita mulai untuk menyablon. Di sini 70, kita kurangin 6 untuk bagian rib. Kemudian kita tambah 1 untuk bagian kampuh. Jadi kalau sistem cara memotong saya itu, saya selalu menambahkannya itu ketika saya memotong. Jadi di sini kita kurangin 6, kemudian kita tambah 1 cm. Jadi 70 kita kurangin 6, 64 kita tambah 1, 65. 65 ini adalah yang kita garis. Kita titik dulu 65 dari bagian garis pertama. Kita dari atas, kemudian kita titik 65. Kemudian bagian sebelahnya juga sama, agar sejajar. Kemudian kita garis bagian yang sudah kita titik. Lalu sekarang kita mulai untuk menentukan bagian pundak. Nah, pundak di sini 50. Jadi nomor 2 ini adalah bagian pundak. 50 ini adalah pundak bagian belakang. Karena kita gambarnya ini 1/4, jadi kita bagi 2 ya. Ini kan lurusnya pundak, kemudian kita bagi 2. Jadi di sini hasilnya itu kita bagi 2. Kita bagi 2. Kita bagi 2. Kemudian kita tambah 1 cm. Jadi di sini bagian spidol yang warna merah ini adalah bagian yang kita bagi dan kita tambah. 50 kita bagi 2, 25 kita tambah 1, jadi hasilnya 26. Nah, 26 ini adalah pundaknya. Kita mulai untuk menitik bagian pundak. 26 dari garis paling pinggir. Jadi di sini semoga bisa terlihat. Kita titik 26. Nah, kemudian untuk bagian leher. Leher ini kita mencari kerung leher itu 56. Jadi kalau 56 itu kita buatnya 10 cm. Nanti untuk perbandingan selisih kerah, saya akan buatkan video tersendiri. Jadi teman-teman bisa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Kemudian kita siapkan garis siku seperti ini. Kita pertemukan garis 10 cm yang ke bagian di sini adalah bagian belakang dan ke bagian bawahnya, bagian panjangnya. Kita bentuk seperti ini. Kemudian dari garis leher ke bagian pundak kita pertemukan. Nah, ini adalah bagian atasnya. Sudah selesai kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mulai untuk mencari titik kerungnya. Nah, di sini kerungnya adalah 25 teman-teman ya. Jadi nomor 3 ini kita buat kerungnya. Kerung 25. Di sini kita kurangin 4 cm. Kerung 25 kita kurangin 4 cm. Hasilnya di sini adalah kita kurangin 4 berarti 21. Ini 21 ini adalah titik kerung. Jadi titik dari bagian atas ke bagian bawahnya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk menitik 21-nya kita titik itu dari bagian garis yang 3 cm.
Karena untuk pola jaket hoodie sendiri itu tidak ada selisih antara bagian depan dan bagian belakang. Jadi kita buatnya itu bagian depan dan belakang itu kurang lebih sama. Di sini kita titik dulu 21. Nah, untuk bagian kerung ini terkadang saya kurangin 2 cm, kadang juga saya kurangin 4 cm. Kalau teman-teman melihat video saya di pola kaos distro-nya itu saya kuranginnya 2 cm. Karena saya membuat kerungnya itu tidak terlalu dalam, tapi untuk jaket hoodie saya buatnya itu lebih dalam. Kemudian jika sudah, kita langsung menentukan titik badan. Jadi badan di sini adalah 116. Kemudian kita bagi 4. Kita bagi 4. Di sini hasilnya 29. Kemudian kita tambah 1 untuk bagian kampuhnya. Jadi kita titiknya itu di angka 30. Jadi di sini semoga bisa dipahami. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. 116 kita bagi 4, 29, kemudian kita tambah 1 untuk bagian kampuh. Nah, 30 ini adalah kita mencarinya itu dari 21 titik kerung tangan tadi. Kemudian kita titik 30 untuk bagian badannya. Nah, di sini. Oke, kemudian kita ulang titik 21-nya. Kita ulang titik 21-nya. Nah, ini adalah titik kerung dan kita sambungkan ke bagian atas pundaknya. Nah, setelah kita menitik bagian yang antara turun pundak dan bagian badan, langkah selanjutnya adalah kita pertemukan dulu bagian pundak yang 26 ke bagian tanda tambah. Jadi kalau teman-teman antara badan dan titik turunnya pundak ini, turunnya kerung ini membentuk tanda tambah. Kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, ini yang saya maksud untuk kerung bagian jaket hoodie itu dalam. Jadi kalau kaos itu saya buatnya seperti ini ya kemarin. Nah, tapi ini karena jaket hoodie saya bentuknya lebih dalam. Kemudian kita mulai untuk mencari keliling kerung bagian tangannya tadi yang di angka 25. Di sini kita urut dulu dari bagian atas. Jadi angka pertama 1 kita taruh di garis yang kita turunin 3 cm. Kemudian kita urut atau enggak kita jelujur ke bagian kerungannya. Kita mencari angka 25 ditambah 1 cm. Nah, di sini semoga bisa terlihat. Jadi kita mencari kerungnya 25, kemudian ketambahan kampuh 1 cm. Jadi di sini ketemu angka 26 teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk bagian badan atas tengah bawah sama. Jadi 29 kita tambah 1, 30 cm untuk bagian badannya. Jadi di sini kita buat lurus. Jadi seperti ini aja. Lanjut kita pertemukan antara bagian badan atas dan bagian badan bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah pola bagian depan. Di sini kita sekarang tinggal untuk memotongnya. Jadi sekedar pengingat saja, di sini akan saya coret-coret. Untuk bagian turun pundak kita buatnya 3 cm. Kemudian dari titik turun pundak kita menentukan titik ini, titik turun kerungan tangan ini kita tadi buatnya 21 atau enggak kerung 25 kita kurangin 4 cm. Lalu untuk bagian leher tadi kita buatnya 10 ke 10 teman-teman ya. Jadi ke samping itu 10 cm dan ke bagian bawah ini 10 cm. Oke, sekarang kita tinggal lanjut untuk memotong pola bagian depannya. Jadi mungkin maaf jika terdengar suara sedikit berisik karena posisi saya membuat video ini hujan teman-teman. Jadi mungkin ada suara hujan. Di sini karena sudah kita tambahin kampuh, jadi kita lanjut untuk memotong
sesuai garisnya. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Dan setelah video pola jaket ini, saya akan membuat untuk cara menyablon teman-teman. Jadi teman-teman pantengin aja di channel penjahit muda. Nah, untuk cara memotong saya, jadi bagian pundak saya tambahin 1 cm. Jadi hanya bagian pundak yang saya tambahin kurang lebih 1 cm. Nah, kemudian bagian kerung kita tinggal mengikuti garis pola. Nah, jadi untuk pola distro sendiri sebenarnya itu adalah pola size L untuk ukuran lokal. Jadi M distro itu terkadang hampir mirip dengan M bule teman-teman. Jadi size-nya itu lebih besar. Nah, ini adalah pola bagian depan. Sekarang kita lanjut untuk membuat pola bagian belakangnya. Setelah kita memotong pola bagian depannya, untuk pola bagian belakang ini sebenarnya mudah aja teman-teman. Jadi kita tinggal menjiplak pola bagian depan kecuali di bagian lehernya. Jadi kita persiapkan kembali karton secukupnya, kemudian kita sejajarkan lah. Sini bagian bawah kita kurang lebih kita buat sama, kemudian untuk bagian belakang turun leher itu kita buatnya 2 cm. Jadi setelah kita persiapkan karton seperti ini, di sini kita buat untuk pola jaket ini bagian depan dan belakang itu kita buat sama aja. Kemudian mungkin di sini saya akan jiplak teman-teman ya, jadi biar sedikit biar mudah untuk dipahami. Jadi saya jiplak ulang untuk pola bagian depan ke pola bagian belakang. Kemudian di sini ini adalah garis yang kita buat garis pertama. Mungkin saya akan jiplak aja. Kemudian yang kita buat turun tadi 3 cm. Kemudian kita pertemukan. Ini hanya gambaran aja, jadi nggak harus diikuti seperti ini. Nah, untuk pola bagian jaket belakang kita turuninnya 2 cm. Jadi kita titik 2 cm dari garis yang paling atas seperti ini. Lalu kita gunakan garis siku untuk membuat lehernya. Jadi di sini kita kira-kira, semoga bisa terlihat di kamera, kita garis titik ini kita buat dulu kurang lebih seperti ini. Ini hanya cara mudahnya, jadi kalau saya itu biasanya mengira-ngira. Kemudian kita ikutilah seperti ini. Kita pertemukan yang garis yang kita bentuk tadi ke bagian sini. Nah, mungkin jika dirasa kurang membentuk, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Jadi kurang lebih intinya seperti ini, nggak masalah. Lalu kita jadi kita langsung nanti akan memotongnya. Jadi kita jiplak aja. Kurang lebih seperti ini. Sini kita akan mencoba mencari kerungan leher tadi yang kita perkirakan itu kurang lebih di angka 56. Jadi kita mencarinya itu 56, kita bagi 2 berarti 28. Sini kita ukur. Sini bagian belakangnya 11 cm.
Kemudian kita taruh di bagian pola bagian depan 11. Kita jelujur atau kita urut sampai ke bagian atas. Kita mencari angka 28. Oke, 28 ketambahan 1 cm untuk bagian kampuhnya. Jadi di sini pola bagian belakang sudah selesai, dan ini adalah hoodie. Size M, badan depan. Dan ini adalah badan belakang. Di sini kita tinggal memotongnya. Kalau cara memotong mungkin sudah paham semua. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan membuat untuk pola bagian tangan. Jadi di sini karena meja saya kecil, jadi pola ini saya putar-putar biar memotongnya itu mudah. Oke, selanjutnya untuk saran. Jadi untuk saran itu teman-teman buatnya itu untuk pola seperti ini. Nah, ini kan saya buatnya 1/4 badan nih. Teman-teman lebih baik membuatnya itu karton utuh yang kita lipat. Jadi ini memudahkan kita ketika kita memotong kain. Jadi karena di sini hanya tutorial, jadi saya buatnya 1/4. Tapi yang mau ngirit juga 1/4 juga boleh. Tapi untuk alangkah baiknya seperti ini. Dan bisa juga kita buat pola itu seperti ini. Jadi ini antara pola bagian depan dan bagian belakang itu sama. Nah, ini kan yang kita buat 1/4 tadi, seperti ini. Kemudian di sini ketika kita jelujur, kita seperti ini. Nah, untuk bagian kerah kita bisa buat langsung. Jadi untuk pola bagian depan kita buat seperti ini. Kemudian untuk bagian belakangnya bagian ini. Semoga bisa terlihat di kamera. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut untuk bagian 2. Untuk memotong pola bagian tangannya. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih.